Selamat datang teman-teman di video pertama, di mana video ini akan menjelaskan tentang instalasi dari CorelDRAW X8 beserta pengenalan tools yang ada di dalamnya. Perkenalkan, namaku Farel Desperado, biasa dipanggil Farel dari Teknik Nuklir UGM angkatan 2018. Di sini kita akan membahas cara instalasi dulu, beserta nanti ada sedikit pengenalan tools yang ada di CorelDRAW itu sendiri. Nah, sebelum itu aku akan menjelaskan kenapa CorelDRAW ini penting gitu ya. Karena CorelDRAW ini merupakan salah satu software buat ini ya, buat mendesain grafis gitu, terutama poster gitu. Dimana poster ini sangat berperan penting ya di kehidupan digital saat ini gitu. Nah, yang pertama harus kalian lakukan adalah klik link deskripsi. Ini linknya ada di sini juga, nanti di deskripsi juga ada. Kalian klik linknya, lalu kalian download terlebih dahulu untuk softwarenya ini. Setelah kalian download, sebelum kalian ekstrak, kalian harus mematikan antivirusnya agar program crack ini tidak terdeteksi oleh antivirus. Karena kalau terdeteksi biasanya cracknya jadi rusak, sehingga kita harus mendownload ulang untuk mendapatkan cracknya gitu. Nah, crack ini biasanya itu berupa ini ya, untuk generate atau menciptakan serial number gitu supaya aplikasinya bisa dipakai gitu. Nah, yang pertama kalian download. Setelah kalian selesai mendownload, berikutnya kalian matikan antivirus, kemudian lakukan ekstraksi gitu. Nah, jadi ini udah di download, terus sudah saya ekstrak juga. Nah, next yaitu kalian akan menjalankan setup gitu. Setup ini ya aplikasi buat installnya gitu teman-teman. Ya sambil setup sambil nunggu aja gitu sih. Nah, ini kalian bisa ini ya, bisa pilih custom atau bisa pilih yang tipikal. Nah, kalau yang dibutuhin itu kan sebenarnya yang ini sih, yang CorelDRAW yang atas sendiri ini sih. Jadi yang 3 ini nggak usah, nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, ini destinasinya kalian bisa sesuaikan sesuai ini ya, sesuai uh, device masing-masing gitu, mana yang masih kosong gitu. Ini saya pilih E, terus ya install now gitu. Ini udah diinstal, ditunggu aja sih. Oke, setelah selesai menginstal, kalian bisa melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu menjalankan program cracknya untuk mendapatkan serial number tadi untuk keperluan instalasi gitu. Jadi ini udah ada di file download yang sebelumnya, ini tinggal diekstrak di sini. Nah, ini kalian buka, terus kalian baca readme-nya. Nah, ini ya, kalian pakai keygennya, terus generate ini dipilih dulu yang CorelDRAW X8. Nah, ini CorelDRAW Graphics Suite X8. Terus kalian generate serial number udah. Nah, terus kalian copy ininya, serial numbernya. Nah, lalu kalian buka ini yang tadi sudah diinstal, CorelDRAW X8, terus already purchase, enter serial number. Lalu kalian copy di sini, ini di checklist. Seperti itu. Terus nah, ini kalian isinya bebas sih, maksudnya ya ini aku kasih contoh emailnya.
Nah, sudah. Sebelum itu kalian tutup lagi. Nah, ini kalian close. Terus, nah ini kalian yang perlu diingatkan, karena di sini setiap penggunaan CorelDRAW kalian dilarang terkoneksi dengan ini ya, dengan internet. Nah, ini kan dengan firewall gitu. Jadi firewall ini fungsinya untuk memutus koneksi internet terhadap suatu aplikasi. Jadi aplikasi yang kita pasang firewall itu tidak bisa terkoneksi dengan internet gitu. Jadi kalian bisa download aplikasinya, firewall application ini, FAB, adblocker gini. Nah, ini kalian download, lalu kalian install seperti biasa gitu. Ini tidak rumit, jadi tinggal diinstal doang gitu. Jadi setelah kalian install, ini aku udah ada sih sebenarnya gitu. Jadi tinggal tinggal menambahkan aplikasinya gitu. Ini sesuaikan dengan Windows kalian 64 atau 32 bit gitu. Nah, ini kalian tambah terus kalian cari gitu yang tadi icon dari CorelDRAW X8 tadi itu. Nah, kalian tambahkan udah. Nah, ini udah berarti aplikasi ini tidak akan bisa terkonek di internet gitu. Jadi ya sudah selesai aman gitu. Nah, untuk tahap instalasi mungkin sudah selesai. Mungkin next kita akan coba ke pengenalan basicnya dari si CorelDRAW ini sih. Oke, yang pertama new gitu, new. Nah, ini nama, ini judul file atau misalnya contoh gitu. Terus ini ukuran kertasnya, ya disesuaikan aja. Ini ukurannya juga. Lebar kertasnya ini kalau A4 lebarnya segini, tingginya segini gitu. Lalu number of page, jumlah halaman. Ini jenis colornya RGB atau CMYK. Terus ada resolusi lah gitu. Nah, mulai dari ikon yang di sini. Yang pertama ada pick tool. Ya, ini untuk ngeklik biasa sih, untuk ngeklik gitu. Yang kedua ada shape tool. Ini mengubah bentuk gitu. Terus bawahnya ada crop, ya untuk biasa untuk memotong, misalnya ada gambar segini, kotak besar gitu, terus di crop gitu, lebih di crop, dipotong gitu, dipilih bagian yang ingin dipakai gitu misalnya. Terus ada ini zoom biasa. Ini ada freehand tool, ini untuk biasanya menggambar garis sih. Jadi ini kalau ketika diklik, ini ada apa yang ingin kalian gunakan gitu, mulai dari dua garis, terus ada spline, polyline, terus ada kurva juga. Artistic media tool ini untuk biasanya untuk pengkayaan jenis gitu, kayak lebih menambah jiwa seninya gitu ke suatu objek gitu. Bisa tulisan, bisa objek yang misalnya lingkaran, kotak, dan sebagainya. Ya, ini yang pertama ada kotak, terus ada ellipse atau lingkaran, terus ada polygon atau segi banyak tuh. Ya, ini contohnya kotak seperti ini, seperti biasa kotak, terus lingkaran, lalu ada polygon gitu. Yang selanjutnya ada text tool. Text tool ini ya untuk ketik gitu ya. Nanti ukuran fontnya bisa diatur sendiri, jenis fontnya juga bisa diatur. Ini ya seperti aplikasi teks pada biasanya gitu. Nah, seperti itu. Lalu ada yang langsung ke ini ya, shadow. Shadow itu misalnya kalian klik. Nah, shadow itu fungsinya untuk bayangan. Jadi gimana ya? Untuk misalnya kalian ada objek, terus kalian ingin menjadikannya ada bayangannya, nah kayak gini, atau misalnya kayak ini.
Nah, karena ada bayangan tipis ini. Nah, ini bayangannya bisa diganti-ganti gitu. Misalnya makin ke sini makin tebal, makin ke arah hitam kan. Makin ke sini makin tipis gitu. Jadi lebih ke arah ini ya. Untuk desain juga sih, estetika gitu. Transparasi sebaliknya. Jadi ketika objek misalnya ini. Nah, ini 0 ini berarti dia terlihat jelas. Ketika kalian perbesar ini, dia kan makin tipis gitu, transparan, makin transparan gitu. Nah, ini. Terus ada uh, ini color eyedropper ini buat sampel warnanya gitu. Jadi untuk mendeteksi ibaratnya kode warnanya itu nanti. Nah, itu bisa kalian klik misalnya di sini terus kalian uh, klik. Nah, ini kan jadi kayak beda gitu kan. Jadi kayak warnanya lebih terlihat jelas gitu ibaratnya. Terus ada interaktif tool ini juga sama untuk aplikasi warna gitu. Jadi bisa misalnya gini di drag. Nah, jadi ellipse ini akan memiliki dua warna gitu kayak campuran gitu. Ini bisa diganti-ganti juga nanti. Ininya juga bisa diganti-ganti gitu. Nah, kemungkinan yang di deret kiri itu aja. Terus untuk yang di deret atas nih misalnya dari kita udah membuat suatu objek gitu. Nah, ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ini mirror horizontal, jadi ya di copy gitu. Ibaratnya copy paste-nya gitulah. Di mirror gitu. Jadi objek ini akan di mirror gitu. Jadi misalnya ini di mirror, nah ini kan warnanya jadi kebalik gitu. Kalau ini juga gitu. Bedanya satu horizontal, yang ini vertikal gitu. Lalu ini adalah draw a pie shape, ini biasanya tergantung objeknya juga, setiap objek beda-beda. Nah, tuh. Terus yang paling penting di sebelah sini sih, ini untuk menghilangkan outline-nya. Outline itu ibaratnya garisnya ini loh, garisnya ini. Jadi kan kalau nggak dihilangin kan, misalnya ini, nah ini kan ada kayak garis tepinya gitu, garis tepi lah istilahnya gitu. Jadi ini untuk mengatur ketebalan garis tepi dari objek gitu. Lalu ketika kalian mengklik dua atau lebih objek, misalnya ini persegi, segi panjang sama lingkaran, kalian klik ini, nah itu akan muncul opsi-opsi baru ini. Mulai dari kombinasi, intersect, sampai sampai ini ya, yang sebelah sini tuh yang bagian grup. Jadi misal kalian membuat suatu objek, misalnya seperti ini, kalian gabung ini. Jadi kalian ngekliknya itu ini ya, nggak manual gitu. Jadi bisa ini di grup, terus tinggal sekali klik ini dipindah-pindah seperti itu. Mungkin untuk pengenalan lebih lanjut, mungkin ini bagian atas ini mulai dari file sampai window ini berisi menu-menu untuk terkait setting gitu ya, setting dari lembar kerja kalian. Misalnya di layout ini kalian bisa mengatur tadi yang seperti di awal tuh, ibaratnya kalian bisa mengatur ukuran dari kertasnya itu di page setup gitu. Nah, ini kalian bisa atur, bisa ubah di sini gitu. Lalu ada ini sama seperti yang di objek ini, sama seperti yang di sini gitu. Nah, ya ini view ini ya lumayan lah. Maksudnya bisa dipelajari sendiri. Ini mulai ini untuk penampilan ininya aja sih, kertasnya aja gitu. Di sini ya seperti biasa ada new file, ada open, ada save, import, export gitu. Mungkin untuk pengenalan toolsnya cukup sekian. Mungkin di video selanjutnya kita akan membuat poster sederhana gitu, mulai dari awal gitu, poster sederhana. Nanti akan saya simulasikan di video berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di next series ya. Dadah.